Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onit Widiarko, NIM 22073 dari kelas 2C Aurel Leprindo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenal penggunaan obat tetes mata yang benar. Video ini dipergunakan untuk melengkapi tugas UAS Farmakologi Mata dengan dosen Ibu Yelvi Anwar, Master Farmasi Apoteker. Nah, sebagai pembuka, berikut ini adalah pokok bahasan pada video ini yang meliputi 1. Pendahuluan tentang penggunaan obat tetes mata. 2. Jenis-jenis obat tetes mata. 3. Cara penggunaan obat tetes mata. 4. Efek samping obat tetes mata. 5. Tips penyimpanan obat tetes mata. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan obat tetes mata ini. Nah, sebagai pendahuluan, kita mengetahui bahwa obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata, dan bola mata. Larutan obat tetes mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, di mana pembuatan larutan obat mata membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksisitas bahan obat, nilai isonisitas, kebutuhan pengawet jika perlu pemilihan pengawet, sterilisasi, dan kemasan yang tepat. Obat tetes mata ada yang tergolong ke dalam obat bebas dan obat keras. Obat tetes mata yang tergolong obat keras harus didapatkan menggunakan resep dokter dan akan diserahkan langsung oleh apoteker. Apoteker akan menjelaskan cara penggunaan dan cara penyimpanan obat tetes mata dengan benar. Lalu, ada obat tetes mata yang tergolong dalam obat bebas, di mana bisa didapatkan pasien langsung di toko obat atau tempat lain yang diserahkan bukan oleh apoteker, sehingga pasien mungkin tidak akan mendapatkan penjelasan terkait cara penggunaan dan penyimpanannya. Pasien yang mempergunakan obat tetes mata harus mengetahui cara penggunaan dengan tepat agar menjamin keberhasilan pengobatan dan mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis-jenis obat tetes mata. Ada beberapa jenis obat tetes mata, di mana dia dibagi menjadi obat tetes mata, katakanlah untuk mata merah, kering, kemerahan, dan infeksi. Kita pastikan jenis obat yang dipilih sesuai dengan keluhan dan indikasi penyakitnya. Yang pertama adalah steroid. Jika mata merah disebabkan oleh peradangan, misalkan karena iritasi, cedera, atau tindakan medis atau kondisi mata tertentu, dokter biasanya meresepkan obat tetes mata steroid untuk mengurangi reaksi radang. Obat tetes mata steroid digunakan untuk meredakan peradangan, iritasi, nyeri, dan pembengkakan pada mata. Beberapa jenis obat steroid yang sering terdapat pada obat tetes mata adalah betamethasone, fluocinolone, prednisolone, dexamethasone, dan fluorometolon. Yang berikutnya adalah antibiotik. Jadi pemberian antibiotik dapat secara efektif mengobati mata merah yang disebabkan oleh infeksi seperti infeksi bakteri terutamanya. Nah, antibiotik bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi. Beberapa jenis antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati infeksi mata adalah chloramphenicol, gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin, levofloxacin, bacitracin, neomycin, dan polymyxin. Nah, ada dua hal di sini, steroid dan juga antibiotik. Di mana steroid dan antibiotik sering digunakan dalam bentuk kombinasi tetap atau fixed combination dalam menangani penyakit mata, seperti konjungtivitis. Namun, pemberian steroid pada infeksi mata mutlak dikontraindikasikan, dan steroid hanya diberikan setelah antibiotik terbukti efektif dalam membunuh bakteri, baru kemudian steroid dapat diberikan. Yang ketiga adalah antihistamin. Antihistamin bisa kita sebutkan sebagai untuk obat mata yang menangani penyakit yang disebabkan oleh alergi. Biasanya ditangani dengan obat yang mengandung antihistamin. Jadi selain meredakan mata merah, obat ini juga mampu mengatasi reaksi alergi seperti mata gatal atau berair dengan menghalangi produksi zat histamin yang berlebihan. Beberapa obat sakit mata seperti antihistamin adalah ketotifen dan chlorpheniramine maleat. Kemudian yang keempat adalah air mata buatan. Ketika jumlah atau kualitas air mata tidak cukup untuk melembabkan lapisan mata, maka terjadilah kondisi mata yang kering yang dapat menyebabkan mata merah disertai rasa perih. Perawatan paling umum untuk mata kering adalah jenis obat tetes mata yang disebut dengan air mata buatan. Selain mata kering, air mata buatan bisa digunakan untuk meredakan iritasi mata. Air mata buatan digunakan untuk menjaga mata tetap lembab, cocok digunakan untuk mengatasi mata kering, dan mengobati iritasi akibat alergi ringan.
Nah, dalam mempergunakan obat tetes mata, kita perlu untuk mengikuti beberapa langkah-langkah yang tepat agar pengobatan memperoleh hasil terbaik. Caranya adalah yang pertama, cuci tangan. Nah, sebelum meneteskan obat ke mata, kita memastikan bahwa kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri atau kuman lainnya ke mata. Kalau kita pakai lensa kontak, maka lensa kontak harus dilepas sebelum meneteskan obat, kecuali kita meneteskan air mata buatan sebagai pelembab lensa kontak atau sesuai instruksi dari dokter spesialis mata. Lalu berikutnya kita harus selalu mengecek kemasan obat tetes mata. Kita ambil, buka, tutup obat, perhatikan apakah ada cacat pada kemasan obat atau tidak. Lalu kita pastikan juga obat tidak kadaluarsa. Lalu harus diingat bahwa mulut tempat keluar obat adalah daerah steril, sehingga tidak boleh atau jangan sampai bagian tersebut tersentuh oleh benda apapun, termasuk tangan yang sudah kita cuci tadi. Berikutnya, kita berbaring atau mendongak. Kita bisa memilih posisi yang paling nyaman, apakah berbaring atau mendongak, tapi pastikan kita membuka mata lebar-lebar dengan arah pandangan mata ke atas. Kemudian yang keempat, kita bisa menarik kelopak mata ke bawah sebelum meneteskan obat tetes mata. Dengan mempergunakan satu atau dua jari, kita tarik kelopak mata ke bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Nah, kantong tersebut yang akan menjadi tempat bagi kita untuk meneteskan obat mata. Dengan mempergunakan tangan yang lain, maka kita pegang botol, posisikan ujung pipet obat mata berjarak kurang lebih sekitar 2,5 cm dari mata, kemudian pencet perlahan kemasan obat mata agar dosis obat yang keluar tidak berlebihan. Kita harus hati-hati agar ujung pipet obat mata tadi tidak menyentuh apapun karena bisa menyebabkan kontaminasi. Berikutnya kita menutup mata, tapi jangan berkedip. Kita melepaskan tangan dari kelopak mata dan menurunkan kepala, lalu tutup mata selama kurang lebih 2-3 menit untuk memberikan waktu bagi mata untuk menyerap obat. Kita tidak berkedip karena jika kita berkedip akan mendorong cairan obat mata keluar sebelum sempat diserap. Lalu kita bisa menekan sudut mata bagian tengah dekat dengan hidung, setidaknya selama 1 menit untuk meminimalkan penyerapan sistemik. Tujuannya agar cairan obat mata tidak masuk ke dalam saluran air mata yang berhubungan dengan hidung. Jika tidak dilakukan, maka cairan obat yang masuk ke dalam hidung akan diserap ke dalam darah sehingga mengurangi dosis obat yang harusnya diserap oleh mata. Selain itu, lidah kita akan terasa tidak enak karena cairan obat bisa saja menetes ke dalam rongga mulut. Lalu yang terakhir, kita bisa membersihkan sisa obat yang menetes di wajah setelah 2-3 menit. Kita menghapus kelebihan obat dengan menggunakan tisu secara perlahan dan segera menutup kemasan obat agar tidak terkontaminasi oleh kuman. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mencuci tangan kembali. Jika kita harus mempergunakan lebih dari satu obat, maka kita bisa memberikan jarak waktu 5 menit minimal sebelum kita meneteskan obat yang kedua. Bila terlalu cepat diberikan, maka obat yang kedua akan menghapus obat yang pertama, sehingga kita harus terpaksa mengulang pemberian obatnya. Jadi, demikianlah cara-cara atau langkah penggunaan obat tetes mata. Nah, kalau misalkan kita masih memiliki keraguan atas langkah-langkah ini, kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang efek samping obat tetes mata. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat tetes mata bersifat lokal, artinya hanya berefek pada mata saja, seperti mata merah, iritasi, atau penglihatan kabur. Sebagian besar bahan medikasi pada tetes mata dapat tertinggal di dalam atau di sekitar mata, tetapi dalam jumlah kecil dapat juga berefek pada tubuh. Untuk mengurangi efek samping, maka kita memastikan mengikuti instruksi penggunaan obat tetes mata yang diberikan oleh dokter atau apoteker. Dan kita tidak menggunakan obat tetes mata yang tidak diberikan oleh dokter. Jangan menggunakan obat tetes mata yang telah mengalami kontaminasi juga. Jika kita alami gejala yang tidak biasa setelah mempergunakan obat tetes mata, maka kita segera konsultasikan dengan dokter. Nah, sekarang kita lihat di sini efek samping obat tetes mata. Ada berbagai gejala yang mungkin atau terjadi akibat penggunaan obat ini. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, mata merah. Jadi obat tetes mata yang mengandung antibiotik atau steroid yang memerlukan resep dokter, ada efek sampingnya yang dapat berupa mata merah. Kemudian yang kedua adalah iritasi mata, di mana tetes mata yang tidak sesuai dengan keluhan,
atau yang tidak disarankan oleh dokter bisa menyebabkan iritasi pada mata. Yang ketiga adalah penglihatan kabur, di mana obat tetes mata yang tidak sesuai dengan keluhan atau tidak disarankan dokter juga dapat menyebabkan penglihatan kabur. Berikutnya adalah kontaminasi kuman. Obat tetes mata yang tidak disimpan dengan cara yang benar dapat menyebabkan kontaminasi kuman yang dapat menyebabkan infeksi pada mata. Lalu yang terakhir ada yang namanya efek sistemik, mana obat tetes mata dapat menyebabkan efek sistemik seperti kejang-kejang, halusinasi karena adanya kadar alkohol atau bahan lain di dalam obat tetes mata tersebut. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah efek samping dari obat tetes mata adalah yang pertama memberikan perhatian khusus terhadap konsumsi obat dan dosisnya, terutama pada anak dan bayi, usia lanjut, dan pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hati, dan jantung. Lalu kita memperhatikan petunjuk pada leaflet atau kemasan obat. Biasanya ada tertera efek samping yang mungkin terjadi. Dengan begitu kita akan menjadi lebih waspada. Lalu kita juga bisa memperhatikan riwayat alergi yang terjadi. Bisa ditelusuri dari riwayat alergi yang terjadi di keluarga maupun riwayat alergi obat yang pernah terjadi pada pasien. Berikutnya, kita bisa mempergunakan dengan obat ini dengan indikasi yang jelas dan tepat sesuai dengan yang diresepkan dokter, tidak memakainya berlebihan. Lalu kita juga menghindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus supaya tidak menyebabkan komplikasi obat. Nah, bila dalam pengobatan terjadi gejala penyakit baru atau kondisinya tidak membaik, sebaiknya ditelaah terlebih dahulu apakah perubahan tersebut karena perjalanan penyakit, komplikasi, kondisi pasiennya memburuk, atau justru karena efek samping obat. Nah, ini harus segera diperiksakan ke dokter untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah efek samping pada obat tetes mata. Berikutnya, seperti pada obat-obat yang lain, maka cara menyimpan obat tetes mata yang benar adalah penting untuk mengurangi efek samping tadi dan menjamin kualitas obat. Berikut ada beberapa tips penyimpanan obat tetes mata. Yang pertama adalah simpan pada tempat dengan temperatur sejuk atau suhu ruangan dan terhindar dari panas matahari atau sinar matahari langsung. Obat tetes mata itu harus disimpan di tempat yang dingin, tidak terkena sinar matahari, yang suhunya sekitar 15-25 derajat Celcius. Jadi masih suhu ruang, nggak disimpan di dalam kulkas freezer seperti itu. Tidak disimpan di sana, tapi kita simpan di tempat yang dingin, tapi tidak terkena sinar matahari. Kemudian usahakan agar ujung pada botol obat itu tidak menyentuh mata, jari, atau permukaan lainnya, terutama pada saat meneteskan ya. Jadi kita tidak menyentuh ujung botol atau kemasan obat tetes mata ke permukaan mata untuk menjaganya agar bebas dari patogen atau kuman. Berikutnya kita menghindari berbagi obat mata dengan orang lain. Jadi kita tidak berbagi obat tetes mata dengan orang lain. Setiap orang punya obatnya sendiri karena dapat menyebabkan kontaminasi dan penyebaran kuman. Lalu yang keempat, kita menjaga agar penyimpanan obat terhindar dari jangkauan anak-anak. Kita tidak menyimpan obat tetes mata di tempat yang dapat diakses oleh anak-anak karena bisa menyebabkan kontaminasi dan penyebaran kuman. Karena mungkin anak-anak bermain, tidak mencuci tangan, main pegang, dan seterusnya. Lalu kita harus membuang obat mata 4 minggu setelah membuka segel kemasan. Ada terdapat resiko obat mata menjadi terkontaminasi kuman jika disimpan dan digunakan lebih dari 4 minggu. Berikutnya, kita harus menuliskan tanggal pembukaan segel kemasan untuk mengetahui tanggal pembuangan obat tetes mata. Jadi kita tidak simpan obat tetes mata yang sudah terbuka segel kemasannya dan kita pakai lebih dari 4 minggu karena bisa menyebabkan kontaminasi dan penyebaran kuman. Maka kita perlu menuliskan tanggal kapan obat tetes mata ini dibuka. Lalu pastikan bahwa kita mempergunakan obat tetes mata sesuai dengan instruksi dokter atau petunjuk pakai pada kemasan. Dan jika kita mengalami kesulitan meneteskan obat tetes mata sendiri, kita bisa meminta bantuan orang lain. Nah, pada bagian akhir ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan obat tetes mata ini. Antara lain adalah
Nomor satu, kita memperhatikan aturan pakai. Kita membaca instruksi pada kemasan obat tetes mata sebelum digunakan dan jangan hanya mengikuti cara penggunaan yang dijelaskan oleh dokter. Yang kedua, hindari meneteskan terlalu banyak. Jangan meneteskan obat tetes mata terlalu banyak karena dapat menyebabkan efek samping. Sudah ada takaran yang ditentukan, diresepkan dokter, maka kita tidak meneteskan terlalu banyak. Lalu, satu obat tetes mata hanya untuk satu orang, seperti tadi sudah disampaikan. Kita tidak berbagi obat tetes mata dengan orang lain karena dapat menyebabkan kontaminasi dan penyebaran kuman. Lalu, nomor 4, jika mengandung antibiotik, maka harus dengan resep dokter. Jika obat tetes mata ini ada antibiotiknya, berarti dia antibakteri. Kita tidak membeli atau menggunakan obat itu tanpa resep dokter karena dapat menyebabkan resiko pada kesehatan. Lalu yang terakhir, jika gejala tidak membaik setelah mempergunakan obat tetes mata, maka kita harus segera menghubungi dokter spesialis mata. Jika gejala tidak membaik ini, kita harus segera menghubungi menghubungi dokter untuk mendapatkan bantuan dan juga penjelasan terkait hal tersebut. Lalu pastikan bahwa kita mempergunakan obat tetes mata sesuai dengan keluhan yang terjadi yang telah disarankan oleh dokter dan jangan menggunakan obat tetes mata yang tidak diberikan oleh dokter. Nah, sebagai penutup, maka dapat disampaikan bahwa penting untuk diingat bahwa cara penggunaan obat tetes mata dapat sedikit berbeda tergantung pada jenis obat dan instruksi yang diberikan oleh dokter atau apoteker. Nah, jika ada pertanyaan atau kebingungan, maka kita bisa selalu mengkonsultasikan dengan tenaga medis terkait. Lalu pasien yang mempergunakan obat tetes mata harus mengetahui cara penggunaan dan penyimpanan dengan tepat agar menjamin keberhasilan pengobatan dan mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat tetes mata tersebut. Pasien juga harus memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan sediaan obat tetes mata dengan benar agar menjamin sterilisasinya ya, atau produknya terjaga tetap steril. Oke, demikian video presentasi dari saya tentang mengenal penggunaan obat tetes mata yang benar yang diperkenalkan untuk melengkapi tugas UAS farmakologi mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.